tinggal di pesantren di Baitul Quran Ciracas di Rawamangun itu. Ada yang sana? Ya. Sebelum saya mulai, saya maafin dulu ya. Karena Maulana ada ya. Aziza Salma. Ini hadir. Asfi Fajar. Asfi Muhammad Soleh. Dewa Sukma. Dan Pak Mega. Kami hadir. Dede Agus. Denis Abdul Aziz. Desita. Dewi Ananda Putri. Dia Abdul Aziz. Wira Ayu. Fahri Rihanda. Faisal Farid. Fahri Rihanda. Sama dengan Salma. Fardan. Fauzan. Firman. Fitri. Diani. Gilang Satria. Bina. Ali. Asna. Ina Adi. Ica. Ya. Ada yang masih belum disebut namanya? Siapa? Alustian. Langsung saja ya. Kalian masuk ke bab adat kepada orang tua dan guru kan? Coba buka halaman 71. Ini dibawa santai aja ya, gak usah dibawa serius, anggap aja teman. Gitu aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya ataupun masih tambahan ataupun tanggapan lain, boleh silakan aja. Gak usah dibawa serius. Langsung saja. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya adat adalah suatu hal yang penting bagi seorang peserta didik dan guru. Begitu pula terhadap guru kepada peserta didik. Di situ dijelaskan juga pengertian dari adat ialah adat memiliki arti kesopanan, keramahan, kehalusan, budi pekerti. Adapun menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa adalah segala yang dimiliki oleh orang baik berupa perkataan maupun perbuatan.
Sebagian ulama mengartikan adab adalah menerapkan akhlak mulia. Adab juga dapat diartikan norma ataupun tentang sopan santun berdasarkan peraturan agama. Jadi pengertian dari adab ialah suatu norma atau sopan santun yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua ataupun guru yang seharusnya memang itu kewajiban dari seorang anak atau seorang yang disampaikan kepada orang tua ataupun guru. Kemudian Al-Jarnusi mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan ma'arif yang dipelajari untuk mencegah pelajaran dari bentuk kesalahan. Kemudian dari Hamzah Yaqub mengemukakan pengertian adab sebagai berikut ialah adab ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan ataupun perbuatan manusia lahir dan batin. Kemudian adab ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Jadi dari adab kita bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang memang bukan baik untuk kita buat dipelajari. Ada juga yang memang baik buat kita juga. Atau juga yang perkataan juga memang jadi juga kita belajar perkataan mana yang baik buat kita, yang buat kita ucapkan, ataupun juga yang memang ya, baik buat kita ucapkan. Seperti yang sudah kita sering ucapkan pada teman, kan kalau kita sama sesama teman kan pasti yang namanya omong kan cuma sebatas omongan doang. Ada yang memang ngatur misalkan sini, tapi kalau beda lagi kalau misalkan sama orang tua nggak boleh. Kalau misalkan kalian mau ngomong sama teman ya bebas, kalian mau ngomong apa, tapi ya lebih dijaga lagi. Tapi kalau sama orang tua lebih dilarang. Kemudian dari Ibnu Mustawilah mendefinisikan adab sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan kebiasaan sehari-hari. Adapun adab kepada orang tua, yang pertama ialah anjuran taat kepada orang tua. Orang sebenarnya sudah diketahui adalah orang tua adalah ibu dari orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua merupakan wali serta orang yang mendidikmu dengan tulus. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang adab yang baik terhadap orang tua. Beradab baik kepada orang tua merupakan salah satu wujud birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Setiap anak diperintahkan taat kepada orang tua dalam hal kebaikan. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat merealisasikan dengan memenuhi 3 kewajiban berikut. Yaitu pertama ialah menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kemudian yang kedua ialah menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau diberikan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga ialah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi menurut Az-Zahabi yang sudah disebutkan di dalam buku ialah menaati segala perintah orang tua kecuali dalam kepercayaan. Jadi mau itu orang tua kalian menyuruh A atau B, selagi itu tidak dalam kemaksiatan, kalian laksanakan saja. Itu demi kebaikan. Yang namanya juga memang sebagai anak tuh harus patuh pada orang tua. Kemudian saudara menjaga amanah harta yang dititipkan atau diberikan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga adalah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Kemudian orang tua memiliki peran penting bagi setiap anak. Ibu mengandung selama 9 bulan dengan beban yang terus bertambah semakin harinya dan berkah nyawa. Ketika melahirkan, serta anak lahir di dunia, dia harus merawat dan menjaga tumbuh kembang dari bayi hingga dewasa. Semua dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu
di dalam sabdanya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqan nasi wa sahabati qala ummuk qala umman qala ummuk qala umman qala abu. Yang artinya ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti kepada kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Dan seseorang dan orang tersebut kembali berkata, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian tersebut berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ayahmu. Berarti lebih penting bagi kita untuk bukan lebih penting sih, memang penting bagi kita untuk hormat kepada ayah dan ibu, tapi lebih pentingnya lagi ketika kita hormat lagi kepada orang tua, pada ibu. Jadi jangan sekali di antara kalian ketika ada orang tua ibu, apalagi ibu, ketika ibu terus kita bilang, kan di dalam Al-Quran juga ada yang sudah menjelaskan, sudah yang juga bahwasanya dilarang kita hanya bicara saja, kita aja sudah dilarang di dalam Al-Quran. Apalagi kalau sampai membaca perkataan dari orang tua. Kemudian dari hadis ini menunjukkan ibu lebih besar dari ayah. Hal ini dikarenakan ibu mengalami 3 macam kepayahan, yaitu kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu kebaikan kepada ibu 3 kali lebih besar daripada ayah. Dan seorang anak seharusnya bersyukur dan senantiasa berbakti kepada ibu dan ayah dengan siapa yang melahirkan, membesarkan, hingga membiayai semua kebutuhan hidup selama seorang anak masih anak-anak. Bahkan saat sampai masih remaja pun seorang ibu dan ayah masih menjaga anaknya. Kemudian di dalam Al-Quran sudah disebutkan di surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Jangan di antara kalian ada yang membantah dari perkataan orang tua ataupun jangankan membantah, kita bicara kepada orang tua atau berkata kepada ibu, kemudian kita misalkan pulang minta tolong bikin ibu garam atau gula baru, terus baru bilang males lagi game kok, lagi game, kan ada kayak gitu kan, tidak ada. Jangan sampai kan bisa juga nanti tinggal dulu bentar warung beli garam atau membeli kurang dari ibunya, habis itu kita main lagi. Kemudian lanjut ke cara menghormati orang tua. Yaitu yang pertama ialah patuh dalam kebaikan. Perintah orang tua wajib dilakukan selama perintah tersebut dalam kebaikan, bukan perintah buruk. Adapun contoh perintah buruk dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menyembah pohon, berhala, mencuri, berpikir dan perbuatan dosa lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15,
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilaih thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tapi bergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beri kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Jadi selain perkataan orang tua itu memang baik buat kita, atau memang guru yang memang ini kebaikan kita lah, itu ya tak aja. Itu yang sudah saya kali berhasilkan baru apa jangan sesekali menolak walaupun dalam keadaan segimana pun tidak. Kemudian itu merawat dan memelihara orang tua. Merawat orang tua yang sedang dalam kondisi sakit atau sudah lanjut usia, seorang anak juga harus merawat dan memelihara orang tua yang sudah memasuki usia tua. Anak diharamkan menyia-nyiakan orang tua di masa tua. Mungkin sepantaran sama mungkin seumuran kita ya, pasti yang namanya males sekali misalkan ngurus yang agak-agak rumah ya pasti mager juga ya. Apalagi kalau misalkan bukan ngurus orang tua itu bawaannya itu harus penuh dengan keseriusan, gak boleh kayak leha-leha. Jadinya bawaannya dari kita itu memang agak-agak mager, ya kan? Pasti kalau misalkan memang disuruh ngejitin orang tua kan pasti males atau enggak pasti ujungnya juga mager. Nah di sini dilarang menyia-nyiakan orang tua atau haram ketika orang tua minta bantuan atau disuruh orang tua misalkan suruh ngejitin karena orang tua kan nggak biasa jalan ataupun capek lah kondisinya. Itu kalian bisa bisa ngajuin ibu, Pak, minta boleh nanti saya jam segini bisa ngejitin bapak atau ibu kan sudah capek, mana nggak tadi ya kan? Dan kali kayak itu coba sekali pasti ibu kalian senang kayak itu. Kemudian menghormati dan menjaga martabat orang tua. Martabat dan harga diri dari orang tua kita wajib dijaga. Anak tidak boleh menyebarkan aib orang tua atau mencemarkan nama baik orang tua, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Yang mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela ayahnya, dan dia mencela ibu orang lain, lalu orang tua itu membalas mencela ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Ini mungkin sering di kalangan kita ya sebagai pelajar ejek-ejekan ibu, maksudnya ada kayak gitu kan? Ejek-ejekan ibu atau ejek-ejekan ayah kan? Itu misalkan ibu Belan itu namanya siapa? Misalkan namanya Asep misalkan. Apa? Misalkan namanya itu Belan. Dia itu ngejek nama bapaknya atau nama ibunya. Terus yang diajak juga gak terima balik. Yang ngejek lagi nama ayahnya atau nama ibunya. Nah, itu gak boleh, itu sama aja tidak menghormati orang tua. Kemudian selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat. Berbakti pada orang tua tidak hanya ketika hidup, tapi juga sesudah meninggal dunia. Cara berbakti kepada orang tua yang meninggal yaitu selalu mendoakan dan memohon pengampunannya untuknya. Doa anak yang soleh kepada orang tuanya tidak akan terputus amalnya. Selain itu, menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Ini mungkin dari kitanya setelah sholat ya begini. Setelah sholat pasti jarang lah. Saya juga pribadi ya agak-agak susah, pasti bawaannya
setelah sholat tuh bawaannya langsung kayak berdiri. Gak mungkin kan? Jarang juga, pasti sekali dua kali lah habis sholat kayak doain orang tua, pasti pengennya tuh misalkan ya Allah pengen iPhone, ya Allah pengen iPhone, pasti kayak gitu. Kalau enggak apa gitu. Pasti jarang di antara kita itu yang namanya mendoakan orang tua. Bukan jarang, pernah, tapi nggak terlalu sering juga. Pasti yang kita perlukan tuh cuma kehidupan dunia, misalkan pengen HP, kalau nggak pengen nilai bagus. Dan kan kalau pengen nilai bagus kita bisa minta sama orang tua, misalkan minta doain, minta doain sama orang tua kalau sekiranya masih hidup. Tapi kalau sekiranya orang tuanya nggak wafat, kemudian bisa kita doakan. Kemudian selalu berbuka manis di hadapan orang tua. Berbuka manis artinya selalu tersenyum dan menghadapi orang tua dengan penuh kelembutan dan tidak dengan muka masam atau bersikap ramah. Jadi kita itu selalu harus manis dari orang tua, walaupun cuma terkadang kita jujuran aja ya. Kalau misalkan yang namanya ngadepin orang tua kan bawahnya tuh mager, pasti kan? Gak mungkin enggak. Soalnya itu kalau yang namanya orang tua itu pasti selalu bawahnya tuh kayak misalkan nyuruh, pasti kerjaannya tuh ya bukan cuma aja sih, tapi memang kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang ada buruknya. Jadi kita harus yang ngepinya tuh santai aja, berbuka manis, walaupun memang cuma sekedar gimmick aja lah, tapi kan setidaknya ya. Kemudian meminta sesuatu dengan baik dan sopan, itu mengucapkan terima kasih adalah hal yang wajib dilakukan anak kepada orang tuanya ketika mendapatkan pemberian. Namun ketika permintaan tersebut memberatkan orang tua, maka kita harus meminta maaf dan bersikap sabar sampai orang tua memiliki kemampuan. Meminta sesuatu dengan baik dan sopan mungkin udah sering di kalangan zaman kita itu. Contohnya yang kalian mungkin udah tahu lah, misalkan siapa yang seringnya tuh cowok cewek sama sih. Misalkan kalian bisa motor airap, pasti ada yang mendampingi rumah itu, pasti ada yang gitu. Gak mungkin nggak, pasti ada gitu. Mungkin di generasi seperti kita ya, memang lebih penting tuh fashion, bukan sekedar fungsi. Pasti lebih milihnya tuh ke gengsi, biar di misalkan kamu punya cewek lah, biar dikira biar keren gitu kan, kayak gitu. Kemudian ridho orang tua berarti ridho Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, kepada ridho Allah bergantung pada ridho orang tua kita, maka ketika hendak melakukan sesuatu hendaklah meminta izin kepada orang tua dan minta doa agar selamat dan sukses dalam melakukan sesuatu. Kemudian mendoakan orang tua saat hidup atau sudah meninggal. Nabi Nuh alaihissalam berdoa untuk orang tuanya. Beliau sebagaimana menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 28, artinya ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan bahwa doa orang anak soleh akan menjadi amal jariah bagi orang tua meski telah meninggal dunia. Berbuat baik terhadap teman orang tua setelah wafat. Setelah orang tuanya meninggal dunia, kita harus birrul walidain. Masih bisa diteruskan dengan cara meminta ampun kepada Allah SWT dengan bertobat nasuha, yaitu tobat yang sungguh-sungguh. Bila kamu pernah berbuat durhaka kepada keduanya di waktu mereka masih hidup, menyalatkan dan mengantarkan jenazah ke liang lahat, lalu memintakan ampunan untuk keduanya, membayarkan utang-utangnya, melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Kemudian sahabat-sahabatnya, dan selalu mendoakan kepada Rasulullah SAW. Bersabda bagi berikut, Inna Abdul Robiri
silatul waladi ahlul qudi abihi. Artinya sesungguhnya berbakti yang baik adalah ketika orang yang menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya. Mungkin jadi ke misalkan bapak kamu punya teman, misalkan bapak kamu punya teman, terus gara-gara bapaknya udah meninggal, jadi kamu sama anaknya dari bapaknya teman kamu tuh udah apa sih namanya, ini bedanya tuh lebih ke yang kota-kotanya jauh sih, misalkan dari BWK ke Karawang, gara-gara misalkan bapak dari orang yang satu meninggal, jadinya kan mereka udah gak pernah ketemu lagi. Dulu pas waktu bapaknya masih ada itu masih hidup lah, masih hidup, mereka sering ketemu. Jadi alangkah baiknya ketika bapaknya itu masih apa sih namanya, ketika orang tua dari salah satu dari mereka berdua itu sudah tidak ada, mereka itu masih menyambung silaturahmi agar tidak terputus. Itu yang paling penting tuh ini, dilarang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua disebut uqulul walidain. Istilah ini adalah kebaikan dari birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua akan celaka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW an Abi Hurairah an Nabi SAW qala za'ima anhu summa rohimah anhu summa rohimah anhu ilaman ya Rasulullah SAW qala man adraka abawai indal kibari ahaduhuma atau kilahuma fala yadkhul jannah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih usia lanjut namun tidak bisa masuk ke dalam surga. Mungkin di antara kita ada orang tuanya yang sudah lanjut atau udah tua lah, paling umur 40-an tuh udah agak susah buat mana-mana, udah pada capek-capekan badannya, tulang-tulangnya juga agak kurang gitu kan. Jadi kalau misalkan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, jangan pernah membantah orang tua, yang sudah saya bacakan tadi, jangan membantah orang tua. Kalau misalkan ada orang tua nyuruh itu jangan dibantah atau bilang itu termasuk yang tidak boleh. Itu termasuk dari hukumul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian ataupun hikmah adalah, saya ngambil dari kertas saja ya. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua sebagai berikut adalah berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Memang betul amal yang paling utama memang berbakti kepada orang tua. Ya kita itu makin, soalnya dari orang tua juga kita selalu didoakan di waktu sholat, buat didoakan ataupun apapun juga. Yang kan kita gak minta, tanpa diminta juga orang tua itu selalu mendoakan buat kita, buat diri kita. Kemudian apabila orang tua ridho atas perbuatanmu, Allah pun ridho. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan tanpa diminta juga orang tua itu selalu mendoakan buat kita. Walaupun kita tanpa diminta juga orang tua itu selalu mendoakan buat kita. Panggilan sudah dialami, kemudian berbakti kepada orang tua akan dilatih rezeki dan dipanjangkan umur, kemudian dimasukkan ke jannah, yaitu surga oleh Allah SWT. Adapun lanjut ke pembahasan adat pada guru. Mungkin ini adat yang sering kalian lakukan kepada guru-guru ketika di sekolahan. Ya, kalau sama saya kalian biasa aja, gak usah dibawa serius, anggap aja teman. Soalnya
saya kalau dibawa serius itu agak-agak kurang gitu. Ya anggap aja teman gitu lah, biar bisa ngobrol-ngobrol gitu. Selain seorang guru, orang tua yang memiliki peran besar dalam kehidupanmu adalah guru. Guru disebut sebagai mu'alim atau murabbi yang memberikan kita ilmu atau manfaat untuk diri sendiri. Guru dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena ketulusannya dalam membimbing dan mendidik para muridnya. Guru menjelaskan ilmu dan akhlak agar tumbuh dari manusia yang mulia dan beradab. Seorang guru juga membimbing siswa menemukan jalan untuk memperoleh prestasi secara akademik maupun non-akademik. Jadi guru bukan hanya kalian dapati di sekolahan. Kalian juga bisa dapati guru itu ketika pas waktu di rumah ada yang ngajarin kalian sebuah ilmu misalkan kan ilmu sekecil apapun itu bisa juga kalian yang ngajarin kalian itu bisa jadi juga dengan guru. Seorang murid harus senantiasa mencintai dan memuliakan dan menghormati guru. Adapun perintah menghormati guru dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut: laisa minna man lam yajid kabirana wa yarhamu saghirana wa yaqutu li'alamina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih tua serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin kita sebagai pengguna siswa mungkin udah sering yang barusan viral kemarin ya, apa sih namanya, anak yang guru yang dia itu ngomong anaknya, kemudian anaknya itu nggak terima, dia itu melapor ke orang tua, terus orang tuanya tuh dia kan polisi, terus gurunya tuh di penjara. Itu termasuk tindakan yang apa? Yang kurang menghormati guru. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata sebagai berikut: Ana abdumah allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaraqa. Aku adalah hamba sahaya yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya aku mau dijual, dimerdekakan ataupun tetap menjadi hambanya. Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sudah menjelaskan bahwasanya walaupun orang itu tidak ketahui mereka itu siapa, tetapi kalau sekiranya mereka mengajari kita satu buku ataupun apa, di sini sudah jelaskan juga bahwasanya aku mau dijual, dimerdekakan ataupun tetap menjadi hamba. Hambanya itu termasuk cara menghormati seorang guru. Jadi maupun dia mau diapain anak muridnya, kalau sekiranya itu masih berhubungan dengan yang baik dan itu menghormati guru, ya murid-muridnya boleh-boleh aja selagi itu emang baik buat diri dia dan masih menghormati dari hak guru. Kemudian ulama adalah pewaris para nabi karena wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia melalui para ulama. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ulama berkedudukan sesudah para nabi. Beliau berkata, seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolam langit. Ia ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat mulia. Maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam. Kemudian yang kedua ialah ilmu memiliki kedudukan yang mulia dalam ajaran Islam. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Adab Al-Asy'ari mengatakan para ulama bersepakat wajibnya memuliakan ahli Quran, ahli Islam dan Nabi SAW. Demikian pula wajib memuliakan khalifah yang punya keutamaan dan orang yang berilmu. Namun kedudukan orang yang memiliki ilmu banyak
akan kalah dibandingkan seorang yang beradab. Ibnu Al-Mubarak mengatakan mempunyai adab kebaikan budi pekerti meskipun sedikit akan lebih kami butuhkan daripada memiliki banyak ilmu pengetahuan. Maksud dari penyematan Ibnu Mubarak dalam tingkatan adab lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin kalau misalkan sekiranya kalian ketemu sama, kalau ini pengalaman saya pribadi, saya itu kadang-kadang saya kan nggak jadi pondok pesantren tuh. Kadang-kadang saya itu nemu sama santri yang dia itu akalannya udah tinggi, udah 30 juz, tapi dia itu ada terhadap gurunya itu kurang. Jadi saya itu lebih kayak ke bodo amat sama santri kayak gitu lah. Jadi kalau misalkan memang ada santri yang dia itu akalannya itu lebih dikit, misalkan apalagi dia itu 6 tahun dia itu di sana, tapi baru hafal misalkan 10 juz lah, 10 juz, tapi dia itu adabnya itu lebih masuk lebih menghormati guru itu lebih bagus lagi, itu lebih pantas buat mobil disegani. Kalau kayak gitu lebih wajib dihormati lagi, bukan lagi ke guru, tapi memang harus menghormati orang yang gitu. Soalnya itu ada lebih penting daripada sebuah ilmu. Ilmu dapat diperoleh secara sempurna dengan diiringi sifat tawadhu murid terhadap gurunya, karena kerinduan guru terhadap murid akan membantu menyerapkan ilmu. Tawadhu adalah sifat rendah hati dan menghormati guru. Dengan sikap rendah hati, ilmu mudah dipahami dan dilaksanakan. Sikap tunduk murid kepada guru merupakan kemuliaan dan kehormatan baginya. Disebutkan dalam At-Tibyan bahwa pelajar hendaklah bersikap rendah diri terhadap gurunya dan sopan kepadanya meskipun lebih muda. Orang ilmu tidak bisa mencapai pemuda yang menyombongkan diri, sebagaimana air bah tidak bisa mencapai tempat yang tinggi. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan cara menghormati guru, diantaranya tidak boleh berjalan di depan guru dan tidak boleh duduk di kursi guru. Ada contoh-contohnya jalan. Ibnu Abbas ialah sahabat mulia yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Pernah suatu kali mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraan, sedangkan ia yang menuntunnya. Kemudian contoh lagi ialah Imam Abu Hanifah sangat menghormati gurunya. Beliau berkata, setelah guruku amat bapak, aku selalu memintakan ampun untuknya untuk orang tuaku setelah sholat. Kemudian dari Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada gurunya, di hadapan Malik aku membuka lembaran-lembaran dengan sangat hati-hati agar jatuhnya lembaran kertas itu tidak terdengar. Kemudian lagi Imam Al-Ghazali menjelaskan, para guru lebih besar daripada orang tua. Guru bermanfaat bagi manusia untuk mengarungi kehidupan. Para gurulah yang memberikan manusia bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal dengan menyalurkan ilmu. Dari sini sudah dijelaskan bahwasanya betapa pentingnya seorang pengajar ilmu atau murid itu menghormati seorang guru, walaupun gurunya itu tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata tentang gurunya, di hadapan Malik aku membuka lembaran-lembaran dengan sangat hati-hati agar jatuhnya lembaran kertas itu tidak terdengar. Sama kayak hanya kalian kalau membuka buku tidak kedengaran. Padahal memang kalau logikanya tuh kalian buka pelan-pelan aja itu sudah memang gak mungkin kedengaran. Coba gak mungkin kedengaran. Gak mungkin kedengaran. Tapi Imam Syafi'i itu masih menghormati gurunya agar tidak mengganggu kekhusyuan dari gurunya, biar lebih fokus saja. Kemudian cara menghormati guru ialah mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu guru. Ini jarang di sini kan, mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu guru. Sering atau enggak? Kamu
Sering curang. Kemudian rendah hati terhadap guru dan mencontoh akhlak mulianya. Kalau rendah hati terhadap guru dan mencontoh akhlak mulianya. Biasanya kalau misalkan ada yang mondok kan, sampai mondok ada yang mondok. Lebih banyak kan yang mondok atau yang belum? Mondok itu biasanya mondok. Biasanya kalau misalkan yang mondok tuh apa sih namanya? Kalau misalkan ada kesalahan sekecil apapun sini boleh bawa dan boleh kalau yang mondok. Biasanya kalau misalkan yang mondok ketahuan bawa HP ataupun misalkan merokok kan termasuk yang nggak boleh kalau di pondok. Terus ketahuan pasti itu bawa namanya tuh misalkan gurunya aja juga merokok, masa saya nggak boleh merokok? Itu termasuk hal yang tidak boleh. Sebenarnya sini adalah mencontoh akhlak mulianya. Lebih baik kalian mencontoh akhlak mulianya guru daripada kalian mencontoh akhlak gurunya. Bukan berarti merokok tuh buruk ya, tapi kan yang namanya juga di pondok, kalau misalkan sudah dilarang ya berarti itu larangan. Kemudian mendengarkan pelajaran di kelas atau bertanya kepada guru dengan sopan. Ini yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya terangkan ini kan mengajar pelajaran di kelas dan kalian tuh mendengarkan pelajaran di kelas. Kemudian taat kepada guru dalam semua perkara kecuali dalam hal maksiat. Kemudian mendengarkan nasihat guru dan mendoakan kebaikan guru. Saya ada murid masih baru-baru ini aja sih, yang dia itu saya nasihatin dia itu bukannya saya kan kalau di gunung saya kan ngajar apa sih namanya, ngajar Hafiz ya kan, ngajar Al-Quran. Dia itu apa sih namanya, sini ada yang Al-Quran ada di situ. Gatas. Di sini kita apa pun nggak ada Al-Quran di. Jadi misalkan kitab lah, misalkan yang kita pakai aja. Jadi anak murid saya itu yaitu persiapan buat kenaikan juz dari juz 28. Kan kalau logikanya lebih dari sebulan itu kan seharusnya udah lama banget tuh. Kalau kan persiapan buat kenaikan juz naik ke juz 27 itu udah lebih dari sebulan. Saya nasihatin, terus saya kalau pengalaman saya pas waktu mondok tuh saya itu kalau udah lebih dari sebulan nih buat kayak buat kenaikan jusnya itu saya itu langsung diusir dari tempat ngaji saya itu suruh ngaji di luar jam jadwal ngaji. Saya itu boleh masuk harapannya itu kalau misalkan ketika saya sudah siap terus itu udah saya ujiin terus saya itu lulus itu baru boleh masuk ke tempat saya ngaji lagi. Ada anak didik saya itu baru beberapa hari kemarin saya nasihatin, waktu paginya tuh saya nasihatin terus dia itu bawaannya yang nama juga anak-anak zaman sekarang kalau dinasihatin kan gak terima. Saya nasihatin dia tidak terima, malam-malamnya dia punya dendam apa itu sama saya. Jadi dia itu gak bilang gak apa, jadi dia itu langsung pergi dari tempat ngajar saya, tempat ngaji gitu. Jadi dia itu pindah ke tempat ngaji yang dia itu lebih bebas, gak disuruh orang ataupun gak suruh ngaji lah. Jadi cuma sebatas duduk di kajian ngaji itu cuma sekedar kalau misalkan ngaji, kalau misalkan ngaji ya ngaji. Jadi dia itu punya, kalau dinasihatin dia itu gak bisa. Kemudian bila berbeda pendapat dengan guru berdiskusilah dengan baik. Kemudian hindari menyinggung perasaan guru saat berbicara. Kemudian lakukan yang paling disenangi para guru. Kemudian tidak lewat atau berjalan di depan guru dan tidak duduk di kursi guru. Kemudian jika melakukan kesalahan segera mengakuinya dan meminta maaf. Adapun hikmah menghormati guru ialah ilmu yang diperoleh akan berkah dalam kehidupanmu.
ini udah saya juga dapat cerita dari sini juga. Ada kakak kelas saya yang dia itu ya sambil sharing ya. Ada kelas saya dia itu ini pelajarannya itu pelajaran ekonomi waktu SMA. Jadi ada guru dia itu, maaf ya, dia itu gurunya itu hitam, terus dia itu hitam. Ini nggak tahu saya mondok. Gurunya itu hitam, dia kan guru luar, dia kan nggak tinggal di pondok gitu. Dia itu hitam, terus kalau ngajar juga dia itu cuma sekedar ngajar doang, jadi nggak bikin. Jadi dia itu nggak pentingin anak didiknya atau murid-muridnya itu paham atau enggak, yang penting ngajar gitu aja. Itu ada satu anak yang dia itu sering kalau pas waktu gurunya itu udah keluar dari ngajarnya tuh, itu langsung ngejek-ngejek gurunya. Itu yang lainnya tuh pas waktu waktu ujian, dia itu walaupun udah belajar matematika, udah belajar banyak lah. Itu pas waktu ujian dia itu nggak ada yang dihafal sama sekali. Itu gara-gara ngejek gurunya dari belakang atau menyinggung gurunya. Jadi biar bisa dapat berkahnya tuh segak paham apapun kalian, kayak misalkan walaupun saya kan cuma sekedar menyampaikan aja soal paham atau enggaknya tuh, saya mohon maaf lah gitu. Saya kan juga masih belajar lagi. Terus lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Kemudian ilmu yang diperoleh guru akan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian akan selalu diberikan doa oleh guru. Kemudian membawa berkah, memudahkan urusan dan mendapatkan nikmat lebih dari Allah SWT. Mungkin itu saja sih yang ada pada orang tua dan guru. Mungkin kalian bisa mempraktekkan atau mengamalkan adab-adab kepada orang tua, adab-adab kepada orang yang paling penting itu adab kepada orang tua. Orang tua kedua ketika kita di sekolah adalah guru. Jadi patuhi dan laksanakan apa yang guru minta. Mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya silakan, mau nanya apapun bebas silakan. Mau nanya apapun silakan bebas. Mau nanya apa itu? Boleh. Kamu lebih ini, mendekatnya. Main saya kali main ML terus FIFA, paling tidak ada sesi. Kan kamu juga main. Kamu boleh bawa HP di pondok. Boleh. Kalau hari ini, kamu orang mana kamu? Tapi ngunduk di sini. Berarti kesehariannya, berarti memang di pondok keseharian. Berarti habis sekolah itu langsung ke pondok, langsung asrama. Ada lagi mau tanya? Sudah? Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sekiranya emang kalian paham ya dipahami aja. Kalau misalkan emang nggak paham ya dipahami lagi aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.